Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita angkat dulu kedua tangan kita. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattah iftah qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma ya alim alimna ma la na'lam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Masjid Al-Aqsa Al-Mukarramah. Ibu siapa pimpinannya? Ibu Iis, kan nggak dikasih catatan nih. Ibu Iis. Bu Wiwi. Ibu Wiwi atau Sri Widyastuti. Kita doakan pimpinan Majelis Taklim kita, mudah-mudahan Allah berikan sehat dan panjang umur. Allah berikan keberkahan pada majelis ilmunya dan Allah berkahkan jamaahnya. Dan tak lupa Al-Mukarramah, Kak Tami, Kak Dia, seluruh tim Khadijati yang mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Para pengurus Majelis Taklim Masjid Al-Aqsa, segenap para ummahat jamaah Majelis Taklim Rabu pagi, yang mudah-mudahan semua yang hadir selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam naungan Allah, hingga mudah-mudahan pulang dari sini kita semua dapat ilmu yang manfaat, dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, siang pagi menjelang siang hari ini kita lihat cuacanya mendung. Allah kasih kita badan yang sehat. Allah kasih kita nikmat iman Islam. Allah kasih kita nikmat kesempatan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hingga pulang dari sini gugur segala dosa-dosa kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kelak mudah-mudahan kita semua dipanggil menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamunya Allah yang insya Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan umroh dan haji di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan cukup, dalam keadaan lapang, hingga nanti dijanjikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, alangkah baiknya kita awali kajian kita ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana mudah-mudahan dengan membaca Ummul Kitab Allah kasih kita keberkahan ilmu, Allah kasih kita kemudahan untuk menerima ilmu, dan mudah-mudahan semua yang hadir biar Allah kasih sehat panjang umur, rezeki yang barokah, rumah tangga yang barokah, anak-anak yang soleh dan soleha, gampang segala urusan hajat kita, dan kelak ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadihin niyah, ala kulli niyatin salihah, ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Waladhdallin amin rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengatur acara dan juga kepada tim Khadijah yang telah memberikan waktu dan kesempatannya pada hari ini untuk bertemu ibu-ibu yang usianya berapa nih? 25 apa 52? Nggak kelihatan 52 kayaknya ya. 15 tahun Ibu. Bener nih 15 tahun. Alhamdulillah lewat daripada Khadijah saya hadir di Masjid Al-Aqsa. Beliau adalah perantara saya untuk bisa hadir di Masjid Al-Aqsa. Kita doakan juga tim Khadijah beserta pimpinan daripada pendiri Khadijati Amanati, Khadijati Foundation yaitu Ustadzah Peggy Melati Sukma. Ibu kita bacain Ummul Quran Suratul Fatihah. Sekali lagi mudah-mudahan pimpinan Khadijah Al-Mukarramah Ustadzah Peggy Melati Sukma. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Foundationnya yang didirikan mudah-mudahan terus Allah alirkan keberkahan di dalamnya dan semua tim-timnya Allah kasih keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Ibu, apa kabarnya? Luar biasa. Tangannya sambil dikepel ya Bu ya, coba. Ya, ibu-ibu apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, persis kayak anak TK. Ya, alhamdulillah hari ini dikasih sehat walafiat. Walaupun di luar cuacanya mendung-mendung, tapi semangat kita tidak mendung. Semangat kita enggak luntur untuk duduk di majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu, langkah demi langkahnya sama dengan dia menuju surganya Allah. Langkah demi langkahnya menjadi satu pahala. Pulangnya digugurkan dosanya. Bahkan perkumpulan kita ini lagi dibangga-banggakan oleh para malaikat di hadapan Allah. Dalam satu hadis, orang yang duduk di satu majelis ilmu sudah baca Al-Quran. Tadi sudah dikatakan oleh MC ya Bu ya. Diawali sudah baca Yasin, kemudian sudah baca Ar-Rahman, kemudian tadi kita dengarkan pembacaan surah apa tadi? Ibrahim ya. Yang mana ini semua diberikan sakinah di dalam hati kita. Diberikan tenang hati kita ya Bu ya. Dari pagi Ibu ngumpul di sini dari jam berapa? Dari jam 8, sekarang udah jam 9.35. Masih tenang gak Bu? Kepikiran gak hujan di luar? Kepikiran gak jemuran belum diangkatin? Takutnya lagi ngaji pikirannya kemana-mana. Aduh kemana nih? Tenang rasanya, udah ada biarin gak apa-apa. Basah-basah besok jemur lagi. Ya tenang, diberikan nama Allah. Kenapa? Karena kita berkumpulnya, mudah-mudahan perkumpulannya kita ini diberikan berkah dan juga didatangkan rahmat sakinah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah ibu-ibu, pagi-pagi Allah kasih nikmat duduk di majelis ilmu. Karena yang duduk di sini orang-orang pilihan, orang-orang yang hanya diberikan kemudahan oleh Allah. Kita lihat, banyak yang jam 9.36 belum ngapa-ngapain. Sholat duha belum, baca Al-Quran belum, duduk di majelis belum. Maka ini satu rezeki ibu-ibu sekalian. Ini rezeki, duduk di majelis ilmu termasuk rezeki. Memang kalau manusia itu kalau belum megang uang 50.000 katanya belum dapat rezeki. Tapi kita lihat rezeki Allah tuh banyak. Ibu bisa datang ke majelis ilmu itu rezeki. Ya, pagi-pagi udah bisa ada yang dibaca Yasin, kemudian tadi Ar-Rahman, itu juga termasuk rezeki. Banyak yang jam segini belum baca Yasin. Banyak yang jam segini belum baca Al-Quran, tapi ibu-ibu dipilih oleh Allah, dikasih kemudahan sehingga seluruh ayat Al-Quran udah kita baca di pagi tadi. Mudah-mudahan Allah kasih kita berkah.
dalam kata Rasulullah, siapa orang yang baca Yasin, nih kita awali dulu seperti ini, biar jadi semangat baca Al-Qur'annya. Siapa orang yang pagi-pagi dia baca surah Yasin, ya, fi amanillah, dia selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kegiatan yang bisa manfaat buat kita semua sebagai istri yang solihah, sebagai istri yang taat kepada Allah, salah satunya menjalankan sunnah-sunnah dan juga kewajiban. Apa aja amalannya? Kalau subuh ibu-ibu, ya, habis sholat subuh ibu baca tuh surah Yasin. Kadang kita berasa kok mudah banget sih urusan, kok gampang banget sih anak dapat ininya, kok gampang banget sih ini dan itunya. Ternyata itu ada kuncinya di orang tua, terutama seorang ibu. Kuncinya apa? Orang tuanya pagi-pagi suka nggak baca surat Yasin. Diawali harinya dengan baca surat Yasin. Anaknya yang kerja mudah, yang lagi nyari rezeki gampang, yang tadinya mau kecelakaan gara-gara ibunya udah baca Yasin bisa diberikan keamanan dan juga penjagaan. Dan kadang kita nggak sadar itu. Kita dikasih kemudahan sama Allah, ternyata kuncinya adalah di istri yang solihah, yang taat. Ya, kalau suami kita lagi kerja, kita sholat duha, angkat kedua tangan kita. Anak-anak lagi sekolah, tetap kita doain, ya Allah, anak-anak di sekolahan biar lancar. Mudahkan dia untuk menerima ilmu. Nih, kuncinya siapa? Orang tua, terutama seorang ibu. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai apa ibu-ibu judulnya? Jati diri seorang muslimah. Di sini dikaitkannya dengan istri-istrinya Nabi Ibrahim alaihis salam. Sebenarnya kita bisa berkaca dari istri-istrinya Rasulullah. Kita bisa berkaca dari putri-putrinya Rasulullah. Tapi karena momentumnya adalah Idul Adha, maka kita ngambil dari beberapa istri-istrinya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ibu, Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 1 apa 3? 1 apa 3? Ini pada tahu malu-malu apa pada tahu apa nih? Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu sekalian, istrinya 2. Yang pertama namanya Siti Sarah. Yang kedua namanya Siti Hajar. Yang mana perjalanan haji ini ya dititi dari perjuangan seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Istri keduanya yaitu Siti Hajar. Ya, dari istri pertama belum lahir seorang keturunan. Kemudian diperintahkan lagi dari Allah kepada Siti Sarah untuk menikahi Siti Hajar. Kemudian ketika menikahi Siti Hajar, lahirlah anak namanya Ismail. Semua Idul Adha ini kaitannya nggak jauh-jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Kemudian juga dari kisahnya Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Siti Sarah itu, Bu, simbol kesabaran dalam menghadapi ujian. Nih kadang kan kita kalau menjadi istri yang solihah, istri yang baik itu bagaimana? Jangan kaca kemana-mana. Kaca kita tetap aja ke para istri-istrinya nabi-nabi. Salah satunya Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Kita lihat Siti Sarah itu ujiannya ada gak, Bu? Ada. Kita kadang kalau menarik ke dalam diri kita, ibu-ibu sekalian, kok kita menjadi istri itu banyak banget ujiannya sih. Banyak banget cobaannya sih, banyak banget gangguannya sih. Kan suka begitu ya, Bu ya. Ini forum nanti di ujung ada sesi tanya jawab, ibu mau curhat, ibu mau bertanya boleh disimpan dulu. Tapi dari situ kita ambil ibroh dan hikmah dulu dari kisah-kisah istrinya para Nabi Ibrahim alaihis salam. Alhamdulillah jadi juga hujan. Ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ibu-ibu yang kami hormati, kita lihat setiap manusia itu pasti diberikan ujian. Gak ada yang hidup di dunia ini
yang gak pernah diuji ya Bu. Jadi kalau ibu ngerasa kita diuji hari ini, kita lihat orang-orang lain juga banyak ujiannya. Kita jangan iri, oh dia kayaknya gak pernah diuji. Dia gak pernah dapat musibah. Sebenarnya punya. Punya. Karena dunia ini tempatnya ujian. Kalau gak mau diuji, berarti kemana? Ke kuburan kata Bu. Tapi di kuburan diuji lagi gak Bu? Diuji lagi. Ke kuburan gak mau juga deh, banyak ujiannya. Ke akhirat aja, di akhirat ada ujiannya gak Bu? Banyak lagi ibu-ibu sekalian. Makanya dalam satu hadis qudsi dikatakan, hambaku kalau dia gak bersyukur atas nikmatku, dia enggak ridho terhadap ketentuanku, dan dia enggak bersabar atas ujianku, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Kita cari Tuhan selain Allah, siapa yang paling agung? Enggak ada. Yang maha perkasa? Enggak ada. Yang maha pendengar? Enggak ada, kecuali satu. Qul huwallahu ahad, Allahus dah Allah. Kita ditawarin sama Allah kalau nggak sabar di dunia ini, jadi istri nggak sabar, jadi suami nggak sabar, jadi seorang anak nggak sabar, dikasih nikmat sedikit banyak nggak bersyukur-syukur juga. Walam yashkur na'mai, kata Allah. Kalau dia nggak bersyukur atas nikmatku, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, Allah itu Bu, kalau mau ngasih suatu nikmat kepada kita, ibu-ibu sekalian, dilihat dulu, dikasih sedikit bersyukur apa enggak. Khawatir kalau udah dikasihnya banyak, yang ada malah sombong. Makanya pelan-pelan, orang kan enggak ada yang tiba-tiba blok, dapat 1 M, enggak. Blok, langsung 1 miliar. Blok, langsung duitnya banyak. Enggak, pasti ada prosesnya, dikasih dulu sedikit. Kalau yang sedikit aja udah bisa bersyukur, apalagi nanti kalau banyak. La in syakartum la azidannakum, la azida. Kalau dia bersyukur, maka akan ditambah lagi. Poinnya sebenarnya itu. Cuma kadangkala ketika kita dikasih nikmat nih seorang istri, dikasih nikmat lewat suami, ya, kebanyakan bersyukur apa kebanyakan ngedumelnya ibu-ibu? Double katanya. Coba saya tanya, kalau sehari dikasih 20.000 buat masak, cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Ayo jujur. Di sini jujur, di depan suami mah diem aja ibu. Dikasih 20.000 kira-kira cukup apa enggak? Bingung mau jawab cukup. Kan kemarin sempat viral ya di salah satu media sosial, 10.000 di tangan istri yang tepat, kan gitu Bu? Iya tepat, bawang punya, cabai punya, garam mecin punya, ibu tinggal beli sayur asemnya doang sama tempe ibu ya. 10.000 tepat gak? Masya Allah. Maka ibu-ibu sekalian, Allah itu nawarin, dikasih nikmat dia bersyukur. Tapi ada orang dikasih nikmat gak bersyukur, kemudian dikasih ketetapan sama Allah, dia enggak ridho, maka carilah Tuhan selain aku. Kita ditawarin nyari Tuhan selain Allah, coba gak akan bisa ibu. Gak akan ada yang lebih kuat, la haula wala quwata illa billah. Allah ngasih kita ujian, Allah juga yang ngasih jalan keluar. Maka kita berkaca dari kisahnya Siti Hajar dan juga Siti Sarah, ujiannya banyak. Beliau seorang istri, dilihat istrinya istri Nabi lagi. Nabinya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Yang disebut Ibrahim itu adalah bapaknya para Nabi, keturunan dari Nabi Ibrahim udah banyak yang jadi Nabi. Nabi Yakub, Ishak, Ismail, sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditarik silsilahnya, ujung adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Bu, bukan berarti suami kita pangkatnya tinggi, berarti kita jadi istri gak pernah ada ujiannya. Pasti ada aja. Suami kita Pak RT,
Berarti kita istri nggak pernah ada ujiannya, ada aja. Ya, oh suami kita gubernur, ada istri gubernur di sini? Ya, ibu-ibu yang kami hormati, kita sebagai istrinya, oh nggak ada ujian, hidup enak aja, nggak mungkin. Siti Hajar, Siti Sarah, suaminya adalah Nabi Ibrahim, ujiannya banyak nggak Bu? Banyak. Maka untuk menjadikan diri kita salihah, kita harus tahu dunia yang kita tempatin adalah tempat ujian. Dunia yang kita pijak hari ini cuman sementara. Gak bakal lama kita di sini. Umatnya Nabi Muhammad itu baina sitin wa sabain, antara 60 sampai 70 aja umurnya. Kalau udah lebih dari 70 namanya bonus. Udah dikasih nikmat banyak sama Allah, tinggal dipakai buat bawa bekal ke akhirat. Apa aja ujiannya? Kita lihat, kupas dulu istri pertama dulu Bu. Istri pertamanya siapa? Ibu-ibu langsung deg-degan. Aduh, Ustazah ngomongnya istri pertama, istri kedua lagi. Ya, kita berkaca dari istri Ibrahim alaihissalam. Istri pertamanya tadi siapa? Siti Sarah. Bu, Siti Sarah itu dalam sebuah kisah, dalam sebuah kisosul Ambia, kisah-kisah para nabi itu menceritakan tentang kecantikan dan keistimewaannya Siti Sarah. Gak ada yang nandingin se-RT. Gak ada yang nandingin se-RW, sekelurahan, sekecamatan. Saking cakepnya ibu-ibu sekalian. Kita kalau ngelihat orang cakep tuh gimana sih Bu? Ya, yang perempuan aja terpana, apalagi yang laki-laki. Ibu suka resep gak ngelihat orang cakep? Resep katanya. Ya, kita kan suka resep ya Bu sama orang cakep gitu. Saya juga pernah, bukan berarti saya suka sama lawan sesama jenis, bukan. Tapi ngelihat perempuan kayaknya tuh, ya Allah teduh banget mukanya. Enak banget dilihatnya. Ini aja sesama perempuan, bagaimana dengan laki? Ujiannya Bu, di cantiknya itu Siti Sarah. Karena cantiknya luar biasa diuji. Kita lihat realita di zaman 2026, banyak perempuan yang cantik dan banyak juga ujian itu dari kecantikannya. Cuma saja di zaman sekarang minim yang namanya ilmu. Mereka nggak paham bahwa kecantikan yang dititipin sama Allah sebenarnya bisa menjadi bekal dia untuk bawa pulang ke Allah dengan bawa-bawa amal soleh. Tapi karena dia udah cantik jadi pede. Tahu Bu pede? Kepedean apa pede? Orang cakep mah pokoknya nomor 1 ya itu. Orang cakep pokoknya jalurnya fast track aja. Orang cakep pokoknya gampang aja. Ibu-ibu yang kami hormati, lihat. Siti Sarah diuji itu karena kecantikannya. Dulu dalam satu kisah, Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pergi ke Mesir karena di Palestina lagi musim kemarau. Karena nggak ada air, singkat cerita berdua-duaan ibu-ibu sekalian pergi ke Mesir. Kalau kita air mati mintanya kemana Bu? Ke samping dulu ke tetangga. Tetangga juga mati ke masjid ya Bu ya. Kan gitu, nggak jauh-jauh. Tapi Siti Sarah sama Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji itu Palestina lagi kemarau ibu-ibu sekalian. Beliau berdua langsung ke Mesir buat mencari air atau berpindah tempat dulu ke satu tempat biar bisa melanjutkan kehidupan. Maka terdengarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasannya raja di Mesir itu, mohon maaf, doyan perempuan. Zaman sekarang banyak yang doyan, banyak udah yang ngomongnya. Kak atau seneng sama perempuan. Kalau ada perempuan yang menurut raja itu cantik, yang menurut raja itu cakep, pokoknya kinclong, glowing. Ya Bu, itu diambil sama raja, mohon maaf, untuk dibawa ke dalam kamar.
Singkat cerita, karena Nabi Ibrahim itu tahu berita seperti itu dan tahu bahwa istrinya adalah salah satu istri yang cantik, yang paling cantik. Beliau bilang sama istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau kita ditanya, ini kita siapa nih statusnya? Jawab aja, kita ini saudara. Sesungguhnya memang benar kita ini saudara seiman. Kita ini saudara seislam. Kenapa saya nggak mengatakan kau adalah istriku? Saya akan berbohong," kata Nabi Ibrahim. "Karena kalau ketahuan saya yang dibunuh." Kita kata Raja Mesir. Ya, Raja Mesir tuh kalau ada istrinya bagus, istrinya cakep, cantik ibu-ibu, suaminya bu yang dibunuh. Coba punya istri cakep laki kita bu yang jadi taruhan ya. Jadi taruhan. Maka bilangnya saudara aja, baik, patuh aja. Di sini patuh. Nah, Siti Sarah nggak ngebangkang, nggak bilang, "Masa kita bilangnya saudara?" Enggak, bilang aja udah saudara. Jangan bilang istri, jangan bilang apa. Bener aja. Belum ketemu sama raja, baru ketemu sama prajurit-prajuritnya ibu-ibu sekalian. Prajurit aja ibu, itu ya Allah. Ya kata kita bahasa kita, ini perempuan cakep banget. Dilaporin ke raja, "Wahai raja, ada yang baru datang dari kota Palestina. Nih kayaknya bukan warga kita." Cakep banget raja. Diceritain dari ujung atas pala sampai ujung kaki. Itu bu, raja itu gemeteran. Karena saking diceritain cantiknya Siti Sarah. "Bawa kemari Siti Sarah. Bawa kemari ke istana saya." Akhirnya ketika dibawa ke istana, mohon maaf, diajak masuk ke dalam kamar. Berhubungan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji kecantikannya ibu-ibu sekalian. Ngadu ke suami, "Udah ikutin aja dulu." Tetap di dalam hati tanemin kita diawasin sama Allah. Tetap Tuhan kita Allah. Walaupun di hadapan kamu raja, walaupun di hadapan kamu para petinggi, tapi tetap hatimu harus terpaut sama Allah. Itu. Akhirnya ketika mohon maaf berdua dengan raja, yang dikatakan oleh siapa Siti Sarah, "Ya Allah, Engkau kan tahu saya ini beriman kepadamu dan saya juga beriman kepada Rasulmu. Maka peliharalah aku dan juga kehormatanku dari orang zolim ini." Itu raja ketika pengen ngedeketin bu, lesu. Lesu tahu? Lemes. Apa kata raja? "Wahai perempuan, kamu doa apa sama Tuhan kamu? Di badan saya kaku semua ini. Tolong bilang sama Tuhanmu untuk menyembuhkan penyakitku ini." Tiba-tiba kaku aja ibu. Akhirnya bilang lagi dalam doanya Siti Sarah, "Ya Allah, jangan kau wafatkan raja ini di hadapanku. Karena kalau sampai wafat nanti keluar dari kamar saya yang akan difitnah." Akhirnya sama Allah disembuhin. Ketika udah sembuh, dideketin lagi bu, mau pegang, keras lagi tangannya. Ini setengah, kalau kita stroke gitu ya, nggak bisa digerakin. Bilang lagi tuh raja sama Siti Sarah, "Wahai Sarah, kamu doa apa sih? Kok saya ini nggak bisa bergerak? Saya janji kalau saya udah sehat, saya nggak bakal ganggu kamu. Kamu janji ya?" "Iya, saya janji." Akhirnya sama Siti Sarah berdoa lagi, "Ya Allah, sembuhin pria ini. Jangan sampai dia wafat di hadapanku karena itu akan jadi fitnah buatku." Sehatin lagi bu. Tapi ngelanggar janji gak tuh raja? Ngelanggar janji karena gak tahan ngelihat kecantikan Siti Sarah. Dideketin lagi mau. Begitu lagi terus di dalam Qisasul Anbiya berkali-kali bu. Berkali-kali akhirnya nyerah juga itu raja. Kata raja, "Tuhanmu itu siapa sih? Kuat banget. Baru doa dan minta sekarang langsung dikabul. Minta sehat langsung dikabul. Karena saya sekarang udah gak kuat, gak bisa lagi menggodamu, saya hadiahkan kamu seorang budak. Sekarang kamu keluar dari kamarku karena aku gak akan lagi ngegoda kamu." Gak kuat bu, ngegoda Siti Sarah. Kejadian gak realitanya di zaman sekarang bu? Ya Allah,
Banyak perempuan-perempuan jauh dari mata suami, tapi malah ngegoda-goda. Gak menjaga kehormatannya. Padahal Siti Sarah di dalam kamar hanya berdua dengan seorang raja. Mohon maaf kalau setan yang lebih unggul ibu-ibu sekalian, Siti Sarah bisa gak kegoda? Bisa. Tapi tetap yang di hatinya Allah, ngerasa ada yang ngeliat, ngerasa diawasin, ngerasa diperhatikan oleh Allah. Maka kalau kita lihat realita zaman sekarang, mohon maaf, perempuan banyak yang menggunakan kecantikannya, menggunakan titipan paras muka yang begitu bagus, tapi tidak digunakan dengan yang baik. Ngerasa paling cakep, biarin aja suami marah-marah mulu, kita di luar sono banyak kok suami yang pada demen sama kita. Biarin aja suami begini, biarin aja suami begitu, biarin. Oh di sono banyak kok yang perhatian sama saya. Nah ini dari kisahnya Siti Sarah, ini bisa menjadi kehidupan, menjadi ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah katakan dalam satu hadis, ala ukhbirukum bi khairin ma yankirul mar'u. Mau gak kamu aku kasih tahu tentang sebaik-baiknya simpanan seorang laki-laki. Laki-laki punya simpanan yang paling baik. Kalau kita punya simpanan di rumah apa, Bu? Ibu punya simpanan apa di rumah? Emas. Berapa kilo? Ya. Kata Nabi SAW, mau gak kamu aku beritahu tentang sebaik-baiknya simpanan seorang laki-laki. Yang pertama, almar'atu sholihah, istri yang solehah. Yang mana istri yang solehah? Satu, idza nazara ilaiha sarrathu. Kalau dipandang enakin hati. Makanya salah satu ketika syarat nikah itu kan kata Nabi 4 tuh ya, ya. Nasabnya, keturunannya, rezekinya, kemudian apa? Paras cantiknya. Kan kita nggak mau juga dibawa ke kondangan tapi kita malah maluin. Setidaknya kita dandan dikit ya, walaupun kalau udah di dalam dapur yang dipakai baju dinas yang banyak bolongnya, tapi tetap kalau ketemu sama suami pakainya baju jangan kebalik. Di luar jadi kuntilanak. Kebalik, di dalam jadi kuntilanak, di luar jadi bidadari ya Bu ya. Boleh gak jadi bidadari? Boleh, luar dalam boleh. Buat apa? Idza nazara ilaiha sarrathu. Kalau dilihat sama suami itu ngenakin. Artinya enak itu bagaimana? Bukan dari penampilannya saja, tapi dari akhlaknya, dari tutur katanya, dari pergaulannya, dari memanajemen kehidupannya. Itu kan kalau dilihatnya enak-enak. Maka ibu sekalian, kalau salah satu istri salihah itu atau istri yang pengertian itu, kalau suami pulang dari mana-mana, tuh jangan panjang kali lebar Bu nanyanya. Ya, suami kita pulang dari pekerjaan, nyampe ke rumah ibu-ibu sekalian, jangan ditanya ini dan itu, Bang. Hari ini dapat berapa? Ya. Hari ini dapat berapa gepok kan gitu. Jangan. Atau kita ngadu yang enggak. Ya Allah Bang, hari ini tadi ngaji ketemu sama temen. Itu dari ujung pala sampai ujung kaki warnanya merah semua. Udah gitu di gelang di tangannya gelang semua banyak. Itu Bu, suami kalau dengar kayak begitu baru pulang kerja gimana? Puyeng. Maka salah satu istri solihah itu dia tahu timing, tahu waktunya, tahu momennya. Jadi kalau suami pulang, jangan dulu panjang kali lebar nyeritain apa yang ada di isi rumah itu, jangan dulu. Diaduin tentang si A, si B, jangan dulu. Gimana anak-anak ada gini-gini, jangan dulu.
Kita ngelihat dari kisahnya Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau dilihat enak, sumringah. Walaupun memang ibu-ibu nggak bisa nutupin yang namanya kekesalan. Ya, dikasih duit 20.000. Kalau ke suami senyum apa cemberut? Mending diungkapin aja dah, Bu. Daripada kita jadi dosa. Bang, maaf ya, kurang kemana-mana nih 20.000. Lega Bu hati, nggak punya penyakit hati. Kita jadi nggak dosa. Ya, yang kedua apa simpanan yang baik dari seorang laki-laki? Yaitu idza amaroha atau atshu. Kalau disuruh, kalau diperintah dia taat. Apalagi wa idza ghaba anha hafizatuh. Kalau suaminya pergi atau kalau suaminya nggak ada di hadapannya, dia menjaga diri. Nah, ini kan kisahnya Siti Sarah. Ketika di dalam kamar bersama raja, tetap dijaga kehormatannya, dijaga harga dirinya, dijaga keislamannya, dan juga dijaga keimanannya. Nih kadang kala kan kita kan ada suami kita rada takut, nggak ada suami rada berani kan gitu Bu. Ada suami sholatnya bener banget, nggak ada, jangan sampai ya suami kita itu hanya sebagai pasangan, tapi dia juga yang bisa melindungi kita. Siti Sarah diuji karena kecantikannya. Jadi jangan gunakan kecantikan buat mengambil sesuatu yang susah menjadi mudah. Sesuatu yang haram menjadi halal menurut dia karena menggunakan kecantikannya. Allah lagi-lagi nggak ngelihat dari paras wajah. Allah nggak lihat dari potongan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat lagi-lagi dari hati. Yang Allah lihat lagi-lagi dari perbuatan amal soleh. Lihat Siti Sarah dari luarnya udah bagus, hati dalamnya juga bagus. Ini soleha banget. Mukanya udah bagus, cantik, dalamnya juga jadi cantik. Yang kedua apa Ibu? Ujiannya, ujian keturunan. Kalau mohon maaf. Kalau sampai saat ini ada yang udah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mohon maaf, belum diberikan keturunan. Kita lihat Siti Sarah. Siti Sarah tuh diberikan keturunannya sudah lanjut usia. Sudah dikabarkan lama nungguin keturunan. Jadi kalau kita belum dikasih keturunan, ibu-ibu sekalian berkacalah dengan Siti Sarah. Cuma Siti Sarah hatinya lapang. Ketika nggak diberikan keturunan, suaminya ditawarin buat nikah lagi. Beda sama kita. Masih berat begitu ya Bu ya. Maka dibilang istri soleha yang begini nih. Ya Allah, Ustazah ngomong begitu emang Ustazah kuat? Nggak tahu, belum tahu. Kita perempuan ibu-ibu sekalian, minimal kita bisa berkaca dari sifat-sifat baiknya beliau. Tidak diberikan keturunan dalam jangka waktu yang lama. Makanya ketika kita ibu-ibu sekalian belum dikasih keturunan ya, belum dikasih amanah yaitu berupa anak sama Allah, sedih manusiawi. Tapi jangan terus berkecil hati. Karena lagi-lagi yang mendatangkan rezeki anak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua titipan aja. Ya, semua titipan. Gimana caranya biar kita bisa menerima ujian kalau sampai saat ini, mohon maaf menantu kita, mungkin keponakan kita, anak kita mungkin jatuhnya udah menikah 10 tahun, 20 tahun tapi belum dikaruniai seorang anak. Ingat satu yang bisa bikin lega hati, bahwa ujian yang Allah berikan itu pasti buat orang-orang yang dipilih. Allah itu akan memberikan besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dikasih ujian lama, kasih keturunan. Kalau dia sabar ibu-ibu,
itu pahalanya gede banget Ibu. Tapi kalau sabarnya mohon maaf cuma 20%, ya sesuai dengan pahalanya 20%. Ini kan matematika manusia maksudnya. Tapi Nabi mengatakan inna azamal jaza ma'a azamal bala. Pahala itu sesuai dengan ukuran ujiannya. Kalau menurut kita ujian nggak diberikan keturunan atau belum diberikan keturunan ini menurut kita adalah ujian yang besar, maka pahalanya juga akan setimpal ketika kita bisa menghadapi itu dengan kesabaran. Lagi-lagi buanginnya ke Allah aja. Kalau kita buangin ke diri kita, sedih mulu Ibu. Ya Allah, padahal haid dulu waktu perawan lancar banget. Kan gitu ya Bu ya. Kita buangin ke suami kita, bapak sih makannya nggak benar. Atau bapak sih makannya yang kotor-kotor. Kita ngebuangin ke suami, akhirnya ribut gak Bu? Ribut. Tapi kalau istri yang baik, istri yang taat, istri yang solihah, dia akan membuangkan semua rencana ini kepada Allah. Ya udah, memang belum dikasih. Jadi lega hatinya. Ya, jadi lega. Idza ahabba qaumun ibtalahum, kata Rasulullah. Allah itu kalau cinta sama seseorang dikasih ujian. Ya. Kalau nggak dikasih ujian, hati-hati. Nikmat banyak. Ngerasa diri kayaknya nggak pernah diuji, hati-hati. Bisa jadi istidraj. Bukan artinya kita minta ujian, bukan. Tapi justru dengan adanya ujian, ibu-ibu sekalian, bisa barangkali menghapus dosa kita. Mungkin barangkali dengan adanya ujian bisa mengangkat derajat kita sebagai seorang istri di hadapan Allah atau di hadapan suami. Siti Sarah diuji. Apa ujiannya? Tidak diberikan keturunan dalam waktu yang lama, walaupun memang ujungnya dikasih keturunan yaitu Nabi Ishak. Tapi lama gak Bu? Lama. Kapan? Setelah udah nikah dengan Siti Hajar, kemudian Siti Hajar udah punya anak namanya Nabi Ismail, baru Siti Sarah dikasih keturunan yang mana divonis saat itu adalah perempuan mandul. Kalau kita buang ke Allah, la haula wala quwata illa billah. Perempuan yang salihah dia akan membuangi semua ujian dia datang dari Allah. Dan semua itu akan ada jalan keluarnya kalau dia sabar ya. Kalau dia bertakwa, wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Salah satu sifatnya Siti Sarah ketika diberikan ujian, dikasih keturunannya lama, dia bertakwa kepada Allah. Dikasih jalan keluarnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezekinya merutuk. Tahu merutuk gak Bu? Terus-terusan, salah satunya kasih nikmat anak. Ya, karena apa? Takwa tadi. Dia pasrah, dia tahu bahwasannya semua titipan Allah. Allah yang nitipin, Allah juga yang ngambil, kan suka begitu. Setiap ada pertemuan, perpisahan, lagi-lagi Allah yang mempertemukan, Allah juga yang memisahkan. Kalau kita membuanginnya ke Allah, kalau kita menyandarkan semua urusan dunia kita ke Allah, lapang Bu hati kita. Kita dipikirin ya, kita pikirin kenapa nih kita nggak punya keturunan, padahal keturunan kita dulu yang dulu anaknya pada banyak kan gitu ya Bu ya. Nanti yang ada ujung-ujungnya jadi ribut. Kita bilang ke suami, bapak sih punya keluarganya dulu ada yang pernah nggak punya keturunan kali. Kita jadi nyalain suami. Ya, nah kita juga manusia, kalau ketemu sama tetangga, anak ya, saudara, mohon maaf yang belum diberikan keturunan, mulut jangan nyinyir. Ya. Ujian juga kita sebagai istri, ujian juga sebagai wanita. Mentang-mentang anak kita udah 5, mentang-mentang anak kita udah 10. Ada yang anaknya udah 10? Berani punya anak 10 di tahun 2026? Udah merinding duluan ya Bu ya. Bapak saya, mertua saya Bu, itu 18 bersaudara.
Dan bapak saya yang nomor 18. Orang dulu nggak takut Bu, orang dulu. Kenapa zaman sekarang takut ya? Ya, buanginnya ke siapa? Allah. Yang ngasih ujian Allah. Emang tetangga yang ngasih keturunan? Enggak, tetangga mah cuma nyinyir doang. Ya, saudara-saudara cuma nyinyir doang. Makanya nanti ketika kita datang Idul Fitri, kadang banyak yang gak mau ketemu sama saudaranya. Kenapa? Takut ditanya ini itu. Kok udah 2 tahun nikah belum? Belum punya buntut. Kok udah 5 tahun, udah punya 2, itu ditanya Bu, kok belum nambah? Nah, nyinyir ya? Kita kalau hidup mikirin perkataan orang, gak maju-maju. Pusing. Ya. Kalau istri soleha, cuekin aja. Emang dia yang ngasih keturunan. Emang dia yang bikin kita hamil. Emang dia yang ngasih kita makan. Nah, udah. Legain aja, legain. Maka salah satu yang bikin hati tenang itu nggak mikirin yang sesuatu yang nggak harus kita pikirin. Anak nggak usah dipikirin ibu-ibu sekalian. Tapi kita ada kewajiban buat ikhtiar. Tetap poinnya adalah pasrah, tawakalnya tetap ke Allah. Usaha dan ikhtiar itu sebagai bentuk amal soleh kita, sebagai bentuk perjuangan kita. Mohon maaf, mungkin dia datang ke objin ya, dia pergi ke dokter spesialis biar minum ramuan apa, terus kita nanya sama orang-orang minum apa sih nih biar subur dan lain sebagainya. Terus berkumpul dengan teman-teman yang mohon maaf juga belum dikasih keturunan, sama-sama saling menguatkan. Tapi kalau teman-temannya toksik semua, rusak semua ibu-ibu sekalian, udah deh Bu, gak ada yang ngaji, gak ada yang keluar rumah, gak ada yang silaturahim, gak ada yang lebaran. Kenapa? Mikirin omongan orang. Lihat Siti Sarah diomongin gak Bu? Diomongin. Karena saat itu pada zaman Siti Sarah, 5 menit lagi, waduh 5 menit lagi Bu. Ibu-ibu yang kami hormati, ini baru Siti Sarah ya Bu ujiannya. Belum Siti Hajar banyak banget. Gak apa-apa, ini sebagai kaca dulu. Ujian keturunan udah dirasain sama Siti Sarah ibu-ibu sekalian. Maka apa? Yang satu tanda kasih sayang ujian itu datangnya dari Allah. Lega hati kita. Kalau kita pengen punya anak, buanginnya ke kita, buangin ke suami yang ada jadi ribut. Istri solihah dia akan membuang dan bukan menyudutkan, tapi mempasrahkan. Oh yaudah, emang udah jadi ujiannya seperti ini. Barangkali nanti kali, lihat Nabi Zakaria alaihissalam. Sama istrinya divonis mandul. Rambutnya udah putih, tulangnya udah gak kuat, tapi tiba-tiba hamil. Ya Bu ya? Hamil. Apa kata Nabi Zakaria? Ini doa yang bisa diamalin kalau kita bisa ibu-ibu sekalian? Bisa diberikan keturunan oleh Allah. Apa kata doanya Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Bisa semuanya? Mau nambah lagi keturunan? Ujian keturunan udah dirasakan sama Siti Sarah. Waktu itu Siti Sarah dicemooh gak? Sama dicemooh. Karena mempunyai keturunan merupakan suatu keberhasilan dalam rumah tangga pada zaman itu. Jadi kalau udah punya anak berarti rumah tangganya udah baik, udah bagus dan lain sebagainya. Tapi dicemooh tetangga, cemooh saudara, biasa aja, dibuangin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ujian keikhlasan, kelapangan hati. Gak semua wanita bisa seperti Siti Sarah yang memberikan kelapangan suaminya biar nikah lagi, biar dapat keturunan juga, biar bisa mendukung dakwahnya. Ini kan keikhlasan, lapang hatinya. Enggak semua bisa, tapi minimal ada keikhlasan dalam hati kita. Dikasih ujian, ikhlas, redho. Kan agama kita ngajarin redho ya Bu ya. Agama kita itu ngajarin redho. Kita kepengen suami yang seperti A, B, C, D, E. Pas lagi perkenalan ada semua tuh Bu. A sampai E. Cakepnya ada, B-nya ada, C-nya ada. Semuanya ada. Semuanya nganggep
nggak ada lagi laki-laki kecuali suami kita, kan begitu Bu ya, kalau lagi kenal-kenalan. Tapi ketika udah nikah ibu-ibu, la ilaha illallah, kepotongannya begini. Tapi kalau udah menikah ibu-ibu sekalian, kita diajarin nih, istri solehah itu diajarin buat redho. Bukan buat ngajarin, tapi buat redho. Bukan makin pinter, ibu-ibu sering ngaji, bukan bikin kalian buat jadi pinter di hadapan suami, tapi makin tunduk, makin taat, makin takut, makin patuh. Bukan berarti ngaji itu, oh kita yang paling tinggi. Bang, lihat no jam, udah jam berapa? Bayang. Itu suami marah ibu-ibu sekalian. Ya, nggak ada suami mau diajarin nggak mau, tapi diajak insya Allah mau. Ya, kita bangun jam 2, bangun aja, bang bangun bang, nggak bangun kita aja udah yang nangis. Nangis dalam doa. Jadi ujiannya Siti Hajar banyak. Tadi Siti Sarah ya Bu ya. Satu ujian apa? Keparasan atau kecantikan. Yang kedua ujian keturunan. Selain keturunan ada di sini namanya ujian ekonomi. Buat realitas kitanya kan ujian ekonomi. Dalam dunia ini kan anak punya ujiannya di ekonomi. Ekonomi ada, anak nggak ada. Dua-duanya ada, nanti diuji di pelebah suami, diuji pelebah anak, diuji pelebah, itu semua ada. Dan udah dirasakan sama Siti Sarah. Kita lihat lagi di Siti Hajar. Udah 5 menit apa udah lebih? Dikit lagi ya. Siti Hajar, ada gak ujiannya Bu? Ada. Apa? Ketika Siti Hajar udah melahirkan Ismail, namanya perempuan suka ada cemburunya. Itu Siti Sarah cemburu ibu-ibu. Dia yang nyuruh buat nikah, tapi pas udah keluar anaknya Siti Hajar, yang cemburu dia juga. Perempuan gak tuh? Perempuan. Boleh gak cemburu? Boleh. Ibu suka cemburu gak sama suaminya? Kalau suaminya tiba-tiba ya ketemu Bu RT di depan ngobrol. Padahal cuma ngobrol doang. Kan kalau perempuan ada yang suka sakit hati atau suka cemburu atau kayak gimana. Nggak gitu juga kali cara cemburunya ya Bu ya. Nah ini fenomenanya ada di istri-istri kita pada zaman sekarang. Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar. Akhirnya diperintahin sama Allah Subhanahu wa taala, bawa dulu aja Siti Hajar ke lapangan yang tandus, tanah yang tandus. Sampai Siti Hajar pelangak-pelongo Bu, tahu pelangak-pelongo gak? Dia ngelihat, wahai suamiku, apa kamu tega ninggalin saya dan bayi waktu itu Ismail masih kecil? Kamu tega ninggalin kita berdua di tanah yang tandus, gak ada air, gak ada apapun. Nabi Ibrahim nggak ngelihat ke belakang. Kalau ngelihat ke belakang nggak tega Bu. Ninggalin istri dan juga anaknya yang masih bayi. Apa pertanyaan Siti Hajar? Ini perintah siapa? Apakah ini yang merintahin Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Hajar, karena beliau punya iman ya, karena beliau punya Allah, dia bilang apa? Oh, kalau emang ini perintah Allah, pasti Allah nggak akan menyia-nyiakan aku. Namanya di situ tawakal, pasrah aja. Ditinggalin suami. Artinya bukan ditinggalin suami nggak ditinggalin duit, pasrah, nggak gitu Bu ya. Ini perintah Allah, nggak apa-apa, saya pasrah aja. Akhirnya kisahnya itu sekarang menjadi salah satu rukun haji ya, sa'i. Gara-gara nyari apa? Air. Maka kisahnya ini termaktub dalam kegiatan haji dan juga umroh. Kisahnya dari Siti Hajar. Kalau nggak ada kisah begitu, nggak tahu, mungkin wallahu a'lam air Zam-Zam keluarnya dari mana kita nggak tahu. Maka ibrohnya gara-gara karena lantaran kesabaran seorang ibu, hasilnya kita yang merasakan semua. Bagaimana kita sekarang menjadi seorang ibu, kita ini kudu sabar, nanti hasilnya akan ada di keturunan-keturunan kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ketika ninggalin anaknya sama Siti Hajar ibu-ibu sekalian, itu doa.
Rabbana inni askantu min zurriyatin biwadin bighairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya ninggalin keturunan saya ninggalin istri saya di tanah yang tandus, yang gak ada apa-apa, gak ada tanaman. Dan jadikan mereka orang-orang yang sering mendirikan sholat. Ditinggalin tapi tetap didoain sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, udah selesai, udah rada gede Ismail, diuji lagi ibu-ibu sekalian. Apa ujiannya? Disuruh sembelih. Orang tua mana yang tega ikutin perintah Allah? Tapi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar lega karena dia tahu ini adalah perintah Allah. Makanya terjadilah ibadah kurban. Dari semua kisah-kisah Siti Hajar, Siti Sarah, sebenarnya ini belum semuanya, tapi minimal kita bisa berkaca dan kita bisa mengambil hikmah dari sifat-sifatnya Siti Hajar dan Siti Sarah sebagai pasangan hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian pasti akan datang, tapi beliau hadapi itu dengan kesabaran. Orang yang bersabar, ujungnya pasti akan dikasih kenikmatan. Entah nikmat itu ada di dunia, maupun nikmatnya ada di akhirat. Yang kedua, kesabaran seorang ibu buat anaknya akan membuahkan hasil yang baik. Tirakat orang tua melalui puasanya akan merubah kecerdasan anak-anaknya. Tirakat orang tua melalui doanya akan merubah akhlak-akhlak anaknya. Tirakat orang tua dengan sholatnya akan mempengaruhi masa depannya. Maka jadilah istri yang solihah yang semua menggantungkan urusan dunianya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya suami, suami juga manusia. Kita punya anak, anak juga manusia. Dua-duanya makhluk Allah. Kita nggak bisa bergantung hidup kepada keduanya, tapi kita saling membutuhkan dan merangkul ketika ada di alam dunia. Mudah-mudahan kelak kita semua diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa meneladani sifat-sifat dan sikap-sikapnya Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjut di sesi pertanyaan. Namun sebelum itu kami persilahkan kepada tim Khadijati, Kak Tami akan memberikan sambutannya kepada kita semua. Pada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakillah khair kepada Ustazah Muawanah atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Masya Allah ya, membahas tentang kesabaran. Para wanita salihah yang bisa kita ambil ibrohnya yaitu istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Insya Allah ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya, Tami dari Khadijati Foundation, ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada ibu-ibu sekalian tentang kotanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Palestina. Di mana saudara-saudara kita di Palestina sampai dengan hari ini masih sangat terpuruk, masih sangat kesulitan karena masih dijajah oleh Zionis Israel. Dan bagaimana kehidupan mereka sampai saat ini belum ada perkembangan sama sekali, malah berita terbaru orang-orang Indonesia ditangkap oleh Israel ya ibu-ibu ya. Kita doakan juga ya untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang sekarang masih menjadi tawanan Zionis. Baik, untuk mengingatkan kita bersama tentang Palestina, saya akan memutarkan sebuah video bagaimana kondisi saudara kita di Palestina sejak 2023 sampai dengan saat ini. Walaupun sebenarnya penjajahan ini terjadi bukan sejak 2023, tapi sudah 110 tahun yang lalu ya. Dan ini tidak merubah kondisi saudara kita di Palestina menjadi lebih baik, malah semakin buruk. Baik, kita akan putarkan videonya Palestine in 1 minute.
Video ini tentunya tidak menggambarkan keseluruhan penderitaan mereka, ibu-ibu. Ini hanya sedikit, tidak sampai 1 menit. Tapi kita sudah sedih ya, melihat kondisi saudara kita, anak-anak kita. Kondisi yang sebenar-benarnya tentunya pasti lebih parah, lebih menyedihkan, lebih menyakitkan untuk saudara-saudara kita. Dan sudah sangat sepantasnya dan merupakan kewajiban kita, ibu-ibu sekalian, kita ikut membantu mensejahterakan saudara-saudara kita di Palestina. Dan insya Allah Khadijati Foundation sampai dengan saat ini kami selalu menjadi garda terdepan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kami selalu memberikan bantuan yang alhamdulillah sampai dengan saat ini setiap tahunnya mungkin sekitar 3 kali bantuan kami berikan ke Palestina. Dan yang terakhir itu bantuan kami berikan di Ramadan kemarin, ya, paket sembako untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan insya Allah rencananya di bulan Idul Adha ini kita akan juga memberikan sedekah daging kurban untuk saudara-saudara kita di sana. Insya Allah kita akan memotong daging di sana dan membagi-bagikan kepada para pengungsi. Maka dari itu saya juga mengajak bunda-bunda di sini untuk turut ikut serta, ya. Dan insya Allah di bulan Zulhijjah ini bulan baik ya Ustazah ya, dimana kalau kita bersedekah insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Dan ini benar-benar adalah 10 hari yang lebih Allah cintai dibandingkan 10 malam Ramadan bahkan ya. Baik, nanti akan ada rekan-rekan Khadijati yang akan mengedarkan kotak-kotak infak. Namun sambil disimak, ini adalah penyaluran terakhir Khadijati Foundation di Palestina yang dilakukan di bulan Ramadan kemarin untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, penyaluran ini kami dapatkan hasilnya dari pengumpulan infak di setiap kajian-kajian kami. Dan insya Allah akan terus berjalan setiap tahunnya. Ya, dan nanti kotak-kotak infak yang beredar ini juga akan dipergunakan untuk kepentingan kemanusiaan di Indonesia, juga di negeri-negeri Islam lainnya. Selain Palestina, kita juga masih membantu Afrika, Yaman, Libanon, Suriah, dan sebagainya. Dan untuk bunda-bunda yang mungkin ingin ada kelebihan rezekinya, mau membantu berupa paket makan untuk keluarga-keluarga di Palestina, insya Allah Khadijati Foundation membuka kesempatan tersebut. Nanti di depan ada gerai Khadijati. Silahkan bunda-bunda tanyakan kepada tim kami bagaimana caranya untuk membantu satu keluarga dengan paket makanan di Palestina. Ya, karena ada program kami yaitu paket makan untuk 5 orang dalam satu keluarga sebesar 1 juta rupiah. Itu juga bisa diberikan oleh seluruh jamaah di Indonesia. Insya Allah nanti akadnya akan dituliskan oleh tim kami di gerai. Dan di gerai juga bunda-bunda bisa mendapatkan
merchandise dari Khadijati Foundation itu belanja sudah sedekah. Jadi semua yang kami edarkan dan kami bawa ya pada hari ini itu insya Allah untuk sedekah semua ke saudara-saudara kita baik di Palestina maupun di negeri Islam lainnya yang seperti tadi saya sebutkan Suriah, Afrika, Libanon, Yaman termasuk juga Indonesia. Insya Allah apa yang sudah Bunda berikan ya sedekah pada pagi hari ini bisa menjadi hujah untuk kita semua kepada Allah nanti bahwa kita sudah membantu saudara kita yang kekurangan di Palestina dan dunia Islam lainnya yang bisa membawa kita insya Allah ke jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja Ustazah dari saya. Kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tami, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa manfaat. Beliau mengajak kepada kita, lagi-lagi kalau ibu-ibu mempunyai kelebihan rezeki, kita titipkan untuk keluarga dan juga keluarga yang ada di Palestina. Kalau kita ke sana langsung biayanya lebih besar Bu ya. Tapi kalau kita melewati Khadijah ini lebih mudah. Mudah-mudahan sedekah kita yang telah kita keluarkan diganti berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil qiyamah sedekah yang telah kita keluarkan menjadi hujah dan juga menjadi pembela di yaumil qiyamah. Baik, kita buka sesi pertanyaan, boleh dipandu oleh MC. Baik, terima kasih kepada tim Khadijati. Insya Allah kita juga sudah pernah kolaborasi sebelumnya ya. Tadi saya lupa sampaikan bahwa kita kajian hari ini kita berkolaborasi dengan tim Khadijati. Kolaborasi yang sudah kedua kali ya. Insya Allah kita akan bekerja sama terus untuk menyalurkan sedekah kita kepada umat muslim di bagian negara lain. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Tadi subhanallah sudah banyak sekali materi yang kita sampaikan ya. Sambil kita juga mungkin merasa tertusuk-tusuk gitu ya Ustazah tadi ya. Karena tadi ada hadis yang saya highlight sekali bahwa jika kita tidak ridho dengan ketetapan Allah dan tidak sabar akan ujian Allah, maka keluar dari bumiku cari Allah yang lain. Itu merinding saya sampai sekarang kalau dengar itu. Di mana cari Tuhan yang lain sementara kita Tuhannya hanya satu. Baik ibu-ibu silakan yang akan bertanya. Ya, sebutkan nama, kemudian sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Lestari dari Asrama Polisi Ciledug. Yang saya tanyakan Bu saya mempunyai seorang ibu janda kira-kira 35 tahun. Terus di umur yang 72 tahun itu dikasih sama Allah, dikasih jodoh. Kira-kira sekarang udah usia 75 tahun. Lah tahun kemarin itu pas puasa itu kan beliau sakit. Beliau ada di Salatiga, saya ada di sini. Terus jadinya apa sih namanya, saya pas lagi pulang ke Salatiga, saya memang berdoa sama Allah ya, ya Allah kalau ibu saya bisa mengurus ibu saya mau saya bawa ke sini. Nah sedangkan sekarang ibu saya alhamdulillah sama Allah dikabulkan doa saya. Itu ibu saya ikut saya, tapi yang saya masih pikiran saya ya, dia kan statusnya masih punya suami, sedangkan suaminya umurnya udah 81 tahun dan dengan kondisi kesehatan yang kurang fit. Nah sekarang gimana nih Ustazah, ibu saya tinggal di saya merasa dosa enggak gitu, apa sih namanya, saya jadinya pisah dari suaminya. Terus yang kedua, ibu saya itu setelah menikah, yang tadinya sebelum menikah itu dia taat beribadah, mendengarkan taklim, mendengarkan pokoknya yang kajian-kajian dia mau, sholat tahajud mau, ibadah kayak gitulah. Sekarang setelah nikah ini dia di tempat saya itu saya sedih Ustazah, di umur usia yang segitu kan harusnya udah mempersiapkan diri ya untuk menuju ke akhir bekal kayak gitu. Tapi selaginya saya bilangin, saya setelin di YouTube itu dia selalu nggak mau.
Seperti itu Ustazah yang pertanyaan saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kondisi seorang ibu masih mempunyai suami. Kemudian kita merawat ibu yang mana sebenarnya nggak bisa dipisahkan, tapi karena lantaran suaminya juga ada keterikatan dengan kesehatannya, maka muasyarah bil ma'ruf. Coba obrolin, musyawarahin dengan baik-baik. Orang yang musyawarah itu nggak akan mendapatkan hasil yang nihil. Pasti kalau udah ngobrol sana sini, insya Allah akan menemukan jalan keluarnya. Bagaimana? Dikumpulin dulu antara keluarga dengan keluarga. Mohon maaf, bukan ikut campur, tapi mungkin ini menjadi solusi. Ketika mengumpulkan, ajak kakaknya, iparnya, keponakannya. Kalau emang masih punya adik dan kakak juga boleh digabung. Kenapa? Biar nggak menjadi fitnah. Nanti khawatir niat kita baik, kadang belum dilihat itu niat baik sama orang lain. Tapi walaupun kita udah niat baik nih, pengen mengurus orang tua, walaupun memang bukan menjadi kewajiban kita lagi. Ibu-ibu sekalian, kita bisa menjalani kewajiban kita dengan taat kepada suami, maka salah satunya muasyarah bil ma'ruf. Dikumpulin dulu keluarganya, bagaimana ini baiknya, saya mau mengurus tua, bapak ridho apa enggak. Tapi kalau bapaknya bilang enggak, misalnya di sini ada juga yang ngurusin, silahkan. Tapi tetap komunikasi, tetap perhatian. Sekarang kan jarak udah semakin dekat dengan adanya teknologi ya Bu ya. Mungkin kita nggak bisa nengokin ke Salatiga, mohon maaf. Bisa kirim-kirim dengan paket, berasnya dikirimin, uangnya dikirimin. Itu sebagai salah satu bentuk bakti juga. Ya, jadi salah satu solusinya, coba diobrolkan secara kekeluargaan, biar hasil maksud kebaikan kita ini tersampaikan. Khawatir nanti kalau kita tiba-tiba ngurus, mohon maaf, nanti ada aja keluarga yang nyinyir, keluarga yang salah sangka, itu ngurusin, udah tahu ada suaminya juga lagi sakit. Nah kita juga sama-sama, jangan sampai kita mengurus orang tua perempuan, ternyata orang tua laki-lakinya nggak ada yang ngurus. Nah itu muasyarah. Agama kita ngajarin muasyarah, nggak ada orang yang kecewa hasil dari musyawarah. Itu musyawarah kepada makhluk. Maka muasyarah dengan Allahnya dengan apa? Yaitu dengan istikharah. Kalau punya hajat yang kita nggak tahu mana yang harus kita ambil. Maaf Boleh Ustazah, gini ini kan menikahnya kan Udah lanjut udah usia. lanjut, terus kan dari pihak saya itu kan nggak boleh. Nah dari pihak suaminya juga nggak boleh. Nah jadinya itu tetanggaan sama saya tinggal di sini, jadinya bingung saya ya. Nah terus ya pokoknya ya udah ibu saya di saya, terus lakinya di sono ngurusin Di sono anaknya itu di sendiri. Salatiga. Iya di Salatiga lah, itu yang Jadi jauh ngurusin. ya. Yang Suaminya di mana? yang istri di mana? ngurusin anaknya dari laki itu gitu, Oh, jadinya masing-masing anak nih. Oh, masing-masing anak ngurusin orang tua. Iya. Begitu Bu, kalau nikahnya udah aki-aki sama nenek-nenek. Ya, ya. Iya itu gimana Oh. Ustaz? Sebenarnya nggak gimana dan nggak gimana, memang itu udah menjadi hasil, udah menjadi apa namanya, ya begitulah kalau nikahnya dengan nini dan kaki gitu, nini dan aki-aki dan nini, nanti ujung-ujungnya satu sama lain, harusnya menikah itu satu sama lain bisa ngurus, tapi ternyata ngurusin orang nggak bisa, ya diri kita malah jadi diurusin sama orang lain. Lah itu lagi-lagi coba kita musyawarahkan dengan orang tua mana terbaiknya, nggak ada mana yang lebih baik, mana yang enggak, kita putuskan bersama-sama. Lagi-lagi nggak ada orang yang kecewa hasil dari musyawarah. Nah itulah hasil kalau nikah udah nenek sama kaki begitu memang ya, gitu. Yang kedua tadi apa itu pertanyaannya? Oh mengenai udah nikah, dulunya belum nikah itu rajin taklim, dulunya udah nikah itu rajin pengajian, setelah udah ngaji pengajian nggak mau ibu-ibu sekalian. Nah inilah harus diperhatikan. Ya, yang diperhatikan apa? Ini bukan hanya masalah nenek dan kakek, tapi buat kita semua. Kalau kita punya perawan, kita punya anak-anak laki-laki bujang, ya, persiapkan anak laki-laki kita bekal agama. Karena kelak dia akan memimpin.
Ya, kemudian ibu-ibu sekalian, kalau ibu punya anak perempuan, ya, bekalkan dengan ilmu juga. Dua-duanya harus dengan ilmu itu. Kenapa? Karena gini, kalau kita berumah tangga kan bukan hanya makan cinta aja ibu-ibu sekalian. Kita kan kepengennya kalau menikah itu dalam satu keluarga di dunia udah sekali sampai akhirat selesai, udah. Tapi fenomenanya ketika sudah menikah, ujiannya kita mau ngaji nggak boleh. Nih Bu, kalau ibu-ibu punya suami, suaminya kiai, suaminya ustadz, suaminya paham agama, ibu ngajinya jangan jauh-jauh sama lakinya aja Bu. Tanya tentang darah haid berapa hari, orang nifas berapa hari, kemudian ini hukumnya bagaimana dan bagaimana, enak karena suaminya guru. Tapi kalau suaminya belum sepadan dengan ilmu agama, belum mengetahui ilmu agama, maka suami harus memberikan keluasan kepada istri untuk menuntut ilmu. Lagi-lagi sama-sama carilah yang bisa merubah kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan dunia, melainkan kehidupan akhirat. Makanya ada rumah tangga yang barokah, ada yang kurang barokah. Kalau yang berkah gimana? Ya Allah, selesai udah nikah sama taklim ikut, kan gitu ya Bu ya. Sama pengajian iya. Kenapa? Ziyadatul khair, bertambah. Dia sibuk di rumah, tapi sama suami dibolehin ngaji. Itu kok satu nikmat itu. Tapi ada nikmat begitu keambil. Dulunya suka ngaji, apa ketika udah nikah malah apa? Enggak ngaji, malah enggak datang ke taklim. Itu nikmat yang harus diminta lagi, minta terus. Kalau orang tuanya udah nggak minta, kita yang minta sama Allah. Ya Allah, kasih nikmat itu buat orang tua saya yang dulunya dia getol banget buat ngaji, datang ke taklim. Atau ya Allah, dulu anak saya ketika perawan ngaji mulu sama saya, ketika udah punya suami kok nggak ngaji-ngaji. Tolong ya Allah, gugahkan hatinya. Kita sebatas buat ngajak doang Ibu. Tetap yang ngasih hidayah itu adalah Allah. Yang ngegerakin adalah Allah. Yang nolong adalah Allah. Jadi ibu nggak usah pusing-pusing. Udah tetap, ya Allah kuatin orang tua saya biar bisa lagi ke dalam masuk ke dalam taklim. Dan gak menjadi dosa ibu juga. Yang dosa malah suaminya nantinya. Kenapa? Istri nggak paham agama, istri nggak tahu sabar itu gimana, istri nggak tahu tawakal apa, dia nggak tahu sifat-sifat Allah, dia nggak tahu caranya berwudu. Itu kan nggak dibolehin tuh sama suaminya. Nanti yang dosa siapa? Suaminya juga. Makanya berat jadi suami, berat juga jadi istri. Kalau belum nikah, carilah dari sekarang yang benar-benar komitmen. Boleh gak nanti kalau udah nikah saya ngaji lagi? Kalau kata dia boleh, boleh. Kalau bisa tulis tanda tangan kedua belah pihak. Setempel. Ntar kalau udah nikah gak boleh ngaji, liatin nih surat pernyataan sebelum kita nikah. Ya Bu ya, buat apa? Biar meneguhkan. Kalau yang sepaham, insya Allah suaminya akan memberikan kemudahan. Ibu nggak ada keluasan lagi buat mengajak dan lain sebagainya, tinggal doain aja. Doain, ya Allah kasih lagi nikmat taklim kepada ibu saya. Kasih lagi nikmat berkumpul di majelis ilmu kepada ibu saya. Nanti Allah aja udah yang gerakin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada waktu? Boleh. Ini Gen Z apa? Ya, Gen Z, boleh. Silakan. Gen Z apa Gen Alpha apa Gen Beta? Gen Z, Ustazah. Gen Z, oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dari Pondok Pucung Pondok Aren. Kan di masa-masa sekarang kan banyak teman-teman saya yang pergaulannya agak bebas ya Ustazah ya. Alhamdulillah orang tua saya tuh termasuk orang yang mungkin kalau zaman saya sekarang tuh dibilangnya strict parent gitu. Jadi kayak awalnya sih saya kayak apaan sih bunda gitu. Saya kadang tuh kayak susah masa diatur. disuruh ngaji gitu? Enggak gitu bukan. bunda, saya tuh lebih Contohnya? ke kamu kalau pulang jangan lewat jam 9 malam Ya. gitu. Terus saya kan suka nggak terima kan. Ya. Saya marah. Terus dari sini baru sadar, oh ternyata dibuktiin tuh sama Allah lewat teman-teman saya. Ya. Jadi waktu itu ada kasus di mana kan saya tuh punya ayah angkat. Karena ayah saya tuh udah meninggal dari 2014. Iya. Terus waktu itu tuh ada satu ustadz di pondok abi angkat saya tuh
ya kalau dibilang ganteng ya ganteng, cuman saya herannya saya suka gitu loh. Saya padahal nggak tahu tuh orang wataknya gimana, latar belakangnya Iya. gimana, cuman kayak ya dibilang ya pokoknya kalau diingat lagi kayak astagfirullah dah. Terus dia tuh apa namanya, lewat beliau tuh saya diingetin kalau nggak semua cowok tuh sama gitu. Iya. Jadi kayak jangan lihat seseorang tuh dari mukanya, Iya. tapi dari akhlak gitu kan. Iya. Pernah ada satu kejadian di mana, gimana ya Ustazah jelasinnya? Iya boleh. Kayak ya Allah Singkatnya, ya singkatnya dia tuh panjang nih kayaknya ada 2 episode. iya dia tuh ini tapi saya tenang Ustazah, saya langsung sholat tobat kok habis itu. Dia tuh kayak gimana ya ngegrepe-grepe saya gitu loh. Terus habis Yang itu merupakan aib nggak usah dibuka. iya, pokoknya Nggak dia usah tuh saya dibuka. kan nangis ya. Terus bunda saya emang di situ langsung dibilang apa tuh, ditelepon sama abi saya. Karena bunda saya juga heran kenapa jam 12 malam tiba-tiba abi nelpon gitu kan. Belum dikasih tahu juga sama saya. Terus saya nangis sambil nelpon, kata bunda, "Ya Allah Kak, bunda sedih" gitu kan. Terus di situ dalam hati saya, oh ternyata gini ya, apa yang dimaksud bunda tuh ternyata ada baiknya Iya, gitu. omongan orang tua ternyata bener loh. Benar, Ustazah. Terus akhirnya saya kan curhat lah ke teman saya. Sekarang lagi ngabdi di Madinah aja, Iya. daerah Jombang. Saya kan soalnya ilmu agama saya kan masih naik turun gitu kan. Iya. Saya mau tahu Yang lewat khusus. lewat agama gimana sih pandangan cerita saya. Itu memang bukan sekedar nyebar aib, cuman kayak mau minta pendapat gitu. Soalnya di situ saya bingung karena itu baru pertama kali saya digituin gitu kan. Terus kata teman saya, ya udah Nay, nggak usah diambil hati gitu kan. Kamu banyakin hal-hal positif aja gitu. Terus kalau bisa ustadz itu kamu jauhin. Ya kalau misalnya interaksi ya paling ya Iya, jangan bener. terlalu baper gitu kan. Terus akhirnya waktu sempat saya tuh HP-nya lagi diservis kan Ustazah. Jadi saya minta tolong teman saya buat minjem HP-nya. Iya. Buka login IG. Nah, pas login IG, kirain saya tuh IG saya, akun saya udah logout kan. Ternyata belum. Itu chatan saya bener dibacain dari awal sampai akhir sama teman saya yang Nabila itu. Saya sedih. Saya kayak ya Allah itu kan aib saya gitu loh. Iya, dibuka. Saya juga nggak ada niatan buat nyebar ke dia karena kan emang saya mau nanya ke Nabila, khusus Nabila gitu kan. Oke. Terus akhirnya saya sedih. Saya bener-bener kayak di situ Tuh saya kan bener Bu, curhatnya 2 episode terus. Maaf ya, Ustazah. Panjang ya. Terus akhirnya Intinya saya di situ kayak udah nggak temenan lagi, saya cut off sama teman saya. Ya, oke. Tapi di Saya sini udah paham. saya bingung gimana ke depannya buat jadi lebih baik karena saya Iya. punya adik Ustazah. Iya, baik. Iya. Oke. Waktunya terbatas, saya jawab batas-batas aja. 1, bersyukur punya orang tua yang perhatian. Bersyukur punya orang tua yang posesif. Bersyukur punya orang tua yang mengekang dalam kebaikan. Orang tua melarang kepada anaknya ibu-ibu sekalian itu karena orang tua udah jauh lebih tahu keburukan yang akan datang kepada masa-masa sekarang. Contoh seperti tadi, orang tua kalau misalnya udah jam 9 harus pulang. Jangan jam 9, saya maghrib aja udah wajib di rumah ibu-bu. Asal udah gelap itu nggak boleh. Pintu udah kekunci semua, nggak boleh ada yang keluar. Ya, terkekang. Ya, kenapa? Karena kita punya pergaulan, karena kita punya pertemanan. Tapi lagi-lagi kita bersyukur. Bersyukurnya nggak bisa di saat di situ. Bersyukurnya nanti ketika Allah kasih kita ujian. Mohon maaf seperti tadi yang aib yang udah dikatakan. Ketika udah ketemu dengan laki-laki yang salah, kemudian kita dilecehkan dan lain sebagainya, kita akan berasa kebaikan orang tua tuh bener loh. Omongan orang tua tuh bener loh ya Bu ya. Ibu-ibu kalau ngomong pasti kan udah tahu apa yang, nih anak kalau pulangnya malam pasti ntar ada apa-apa. Walaupun orang tua dulu. Tapi pengalamannya udah jauh lebih, hidupnya udah lama lebih tahu daripada anak-anak kita. Makanya kalau ada tua yang mohon maaf bawelnya dalam keadaan kebaikan, itu sebenarnya buat mendidik anak-anaknya lagi. Ya, Luqmanul Hakim begitu gak ke anaknya, sama ibu-ibu sekalian. Apalagi di era zaman sekarang kalau udah rada gelap udah takut. Kita punya perawan itu perempuan, punya anak perempuan kayak naro telur di ujung tanduk Bu. Pulang jam 9 kok belum. Sebagai kisah almarhum ayah saya ibu-ibu. Saya kalau pulang naik kereta jam 8 belum di rumah. Itu nggak tidur, jam 9 belum di rumah, belum tidur sampai ditungguin di depan stasiun. Saking mana nih anak, tapi bersyukur.
Kapan kebekasnya? Beliaunya udah nggak ada, orang tua kita udah nggak ada, kemudian kita ditegur dengan teguran yang seperti tadi, ibu-ibu, baru berasa manfaat. Maka manfaat ilmu itu kalau udah dialamin, ya, ibu ngaji di majelis taklim, ibu sabar, ibu yang ini, ya, guru-guru kita suka mengatakan gitu, ustadz ustazah kita yang sabar, yang ini. Kapan kejadian sabar itu? Ketika kita diuji. Ibu yang pasrah, kapan bisa tahu pasrah itu? Nanti ketika ada momennya, ya. Jadi bersyukur satu, punya orang tua yang posesifnya kebaikan, karena kelak nanti kita pun akan jadi orang tua. Dan kita punya anak dan kita juga akan posesif begitu. Maka ada hukum timbal balik yang diberikan Rasul SAW. Biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Baktilah kamu sama orang tuamu, kelak nanti anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi bagaimana anak kita pengen berbakti sama kita, kalau kitanya nggak pernah bakti sama orang tua? Itu kan hukum timbal balik ya Bu ya. Ya, jadi ada dosa yang di dunia tuh langsung Bu, langsung dikasih sama Allah hukumannya. Apa? Orang yang uququl walidain, membantah atau tidak berbakti sama orang tua. Dari kita nggak berbakti sama orang tua, kelak nanti kita kalau punya anak juga begitu, sama 11-12. Maka mulai ibda binafsik, mulainya dari sini. Mulainya dari kitanya berbuat baik sama orang tua. Nanti kita punya keturunan punya keturunan terus. Karena awalnya dari kita yang berbakti. Jadi bersyukur satu. Yang kedua, kalau kita punya suatu aib, yang mohon maaf, aib itu harusnya nggak harus diceritakan. Allah itu baik banget Bu sama kita. Kita punya aib, punya kesalahan, punya kekurangan, punya dosa ya Bu ya. Setiap manusia punya kemaksiatan, punya kezaliman. Allah tuh baik banget sama kita, ditutupin rapet-rapet aib kita. Sampai sekarang orang taunya kita orang baik aja. Orang taunya kita nggak pernah punya dosa dan maksiat aja. Padahal mah kalau di hadapan Allah, dosa kita kalau dikumpulin banyak. Tapi Allah itu baik Bu. Saking baiknya ditutup. Mohon maaf kalau kita ngelawan sama suami, ditutup aibnya sama Allah. Kita jahat sama orang, ditutup aibnya sama Allah. Maka lain kali kalau kita punya suatu aib, alangkah baiknya biarkan diri kita kepada Allah yang mengetahui. Kita cerita sama teman kita si A, si B belum bisa menjaga amanah kita. Kita cerita sampai sesegukan, nangis sampai berdarah-darah ibu-ibu sekalian. Ternyata 2 bulan kemudian aib kita malah dibongkar. Gak ada rahasia yang dijamin akan rapat kecuali hanya kepada Allah. Tutup aib itu. Innal hasanat yuzhibnus sayyiat. Perbaiki dengan amal soleh, perbaiki dengan kebaikan. Kelak kejelekan-kejelekanmu itu akan dihapus akan kebaikan kamu itu. Kita punya kejelekan dosa. Gimana sih ya Allah caranya ngapus? Allah udah perintahin di dalam Al-Quran surah Hud. Innal hasanat, berbuat baik aja. Dengan berbuat baik, dengan amal soleh. Itu menjadi perantara Allah hapus kekurangan, kezaliman, kejelekan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, zaman sekarang pilih-pilihlah bergaul. Pilih-pilihlah besti-besti kita. Pilih-pilihlah orang yang dekat sama kita. Belum tentu orang yang kelihatannya mendengarkan curhatan kita, ternyata di belakang bisa aja. Ada doanya Rasul SAW dalam kitab Muhtarul Ahadis, dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin, ainahu taroyani, wa qalbuhu yar'ani. Ya Allah ya Tuhanku, jauhkan aku dari teman yang pengecut, teman yang bermuka dua. Ketika melihatku dia baik, ketika di hadapanku dia baik, tapi ternyata di belakangku mereka adalah orang-orang yang tidak amanah. Banyak gak kejadian di zaman sekarang? Banyak bertumpah darah, banyak bertumpah kata, ya banyak yang berpisah antara teman dengan teman. Gara-gara apa? Tidak didasari dengan takwa itu. Padahal teman itu layaknya nanti ketika di hari kiamat itu menjadi syafaat.
Ya, ada satu kisah sedikit karena udah di 10:56, temennya masuk dalam neraka, yang satu masuk surga. Yang masuk surga minta sama Allah, ya Allah, itu teman saya ketika sholat dia bareng sama saya, ketika haji dia bareng dengan saya, ketika berbuat baik dia bareng dengan saya. Kalau engkau redho, kasihlah saya kemudahan buat bisa kasih syafaat dan narik teman saya yang ada di dalam neraka. Apa kata Allah? Tariklah besti-bestimu yang kelak dulu di dunia pernah menolongmu dalam kebaikan. Ya, jadi jangan percaya banget 100% kepada orang lain. Gak ada yang bisa menjaga rahasia kita sekalipun itu suami kita sendiri. Boleh gak kita cerita sama suami? Boleh, sekedar minta saran, sekedar minta nasihat. Atau kita bercerita kepada guru kita, boleh. Bagaimana guru tahu memberikan nasihat kalau kita nggak cerita? Jadi cerita boleh, boleh. Tapi kalau boleh kasih saran, kalau ngupas jeruk jangan semuanya, kupas saja pinggirnya. Atau dikasih perumpamaan, Ustadzah, saya punya teman begini-begini. Bukan saya punya teman saya begini. Jadi nggak nyeritain diri kita. Ya, jadi 3 tuh jawabannya. 1, bersyukur. Punya orang tua yang paham agama. Orang tua yang bawel, syukurin. Bersyukur itu akan kita rasakan ketika Allah negor kita. Bersyukur itu akan kita rasakan ketika dapat masalah. Baru tahu, oh omongan orang tua bener. Ada benernya. Kita bilang sama anak kita, jangan main pisau, nanti berdarah. Padahal belum kelihatan berdarah. Anak kita main pisau, berdarah gak Bu? Berdarah. Anak baru tahu berdarah kalau udah ke sayat. Apa kata anak kita? Iya ya benar, main pisau berdarah. Baru bermanfaat omongan orang tua. Makanya adanya guna majelis ilmu itu buat ngingetin lagi bahwa kebaikan orang tua itu luar biasa. Hidup kita di dunia itu gak akan jadi apa-apa kalau gak didoain sama orang tua. Yang kedua, tadi apa? Yaitu bergaullah dengan orang-orang yang baik, yang muttaqun. Boleh kita bergaul, punya circle boleh. Ada sesuatu yang bisa diceritakan, ada sesuatu yang gak perlu kita ceritakan. Cukup Allah yang menjadi pendengar kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Dan terakhir tadi yaitu janganlah membuka aib satu sama lain. Apalagi kalau diri kita juga punya aib. Ya, terkhusus aib kita aja. Kalau kita punya aib tutup rapat-rapat, Allahnya udah baik banget sama kita. Allahnya udah mulia banget sama kita. Kita punya dosa nggak ditampakin. Andai kata ditampakin ibu-ibu, ini semua jendolan dosa semua. Dosa ini dosa, di sini dosa, borok. Pas ditanya kenapa ini dosa semalam, ini dosa kemarin. Tapi apakah Allah tunjukin? Enggak. Kalau ditunjukin sama Allah dosa-dosa kita, nggak ada yang bergaul, nggak ada yang ngaji. Ya, jadi Allah udah tutup juga dari kita. Bagaimana? Apakah Allah mengampuni dosa kita? Pasti. Kalau kita udah ada suuzon, Allah pasti nggak ngampunin dosa kita, pasti. Allah itu bagaimana husnuzon kita kepada Allah? Kalau kata Allah, Allah ngampuni, ampuni. Asal kita innal hasanat yuzhibnas sayiat. Terus kalau udah punya dosa, punya maksiat, punya kesalahan, hapus itu dengan amal soleh dan juga kebaikan. Kelak kejelekan kita akan dihapus juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam 11, ada yang mau tanya lagi? Apa sudah dicukupkan? Sudah mungkin Ustazah. Kita akan ikat semua pemahaman kita pada hari ini dengan doa penutup Ustazah. Tapi sebelum doa penutup, mungkin kami akan memberikan apresiasi dulu kepada jamaah kita yang datang lebih dulu, yang paling pagi datangnya. Iya, asabikuna awal ini ya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ada Ibu Titi dari sektor 9 Bintaro. Ini orang Bintaro juga, sektor 9, mungkin bisa jadi pengurus nanti. Yang mana? Iya, ini kan. Oh, Ibu Titi, monggo silakan panitia. Kemudian Ibu Ita dari Pamulang. Oh, temenan ternyata. Bestian. Seperti tadi kata Ustazah, semoga bestiannya sampai ke akhirat ya.
saling menyelamatkan satu sama lain, saling mendoakan, dan semoga kita juga bisa mencontoh besti tiljannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustazah mungkin berkenan untuk memberikan apresiasinya kepada ibu berdua ini, Ibu Ita dan Ibu Titi, silakan biar Ustazah yang menyampaikan dan difoto. Iya, alhamdulillah. Supaya semangat nanti yang lain juga jemaah kalau datang lebih awal akan diberikan apresiasi. Lebih dulu dari MC kayaknya. Insya Allah, alhamdulillah ya, berkah di hari ini. Silakan kepada Ustazah untuk menutupnya dengan doa. Ibu-ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita tutup kajian kita pada hari dengan membaca doa yang mana ini menjadi satu keberkahan. Karena keberkahan itu adanya di akhir, kita minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama-sama, apa yang telah kita pahami mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Perkumpulan kita mudah-mudahan kelak menjadi perkumpulan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi istri yang baik di hadapan suami, bisa menjadi istri yang taat di hadapan Allah. Kelak nanti rumah tangga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang Allah titip mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita doakan mudah-mudahan yang sedang melaksanakan haji di tanah Haramain, mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur, dimudahkan segala galanya dalam melaksanakan pelaksanaan haji. Pulang ke Indonesia, keluarga kita, saudara kita mendapatkan predikat haji yang mabrur, mabrurah, makbul wa makbulah. Kelak kita yang mendoakan, mudah-mudahan bergantian kita yang menjadi duyufur rahman di tanah Haramain dan menjadi tamunya Allah dalam pelaksanaan haji maupun umrah. Ala hadihin ya ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim antal karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa hindal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alna ya Allah bainana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi, bertemu lagi di majelis-majelis lain waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.